Oke, welcome to Black World. Hari ini kita akan membawakan berita-berita yang panas, gahar, enak, gurih. Oke guys, sebenarnya kenapa gue pilih 3 berita? Karena 3 berita ini sesuai dengan judulnya, gitu. Muhammad pembohong. Wah, apakah Muhammad pembohong? Gitu? Apakah Nabi kita pembohong? Gitu ya kan? Kita bisa lihat sekarang kejadian-kejadian di 3 hal ini. Gitu. 3 hal ini membuktikan. Ya kalian yang berpikir, jangan saya gitu. Jangan lupa kalau mau komen silahkan komen. Yang pahit juga nggak apa-apa. Saya senang yang pahit daripada yang manis karena yang pahit itu seperti kopi pahit. Saya selalu minum kopi pahit. Ya, seperti di gelas ini isinya kopi pahit. Silahkan disolot dulu bentar. Iya. Ini kopi pahit. Oke, mari kita ke berita pertama, langsung aja reaction. Permintaan maaf dari Yang Mulia. Ketika dirinya menjabat sebagai kepala negara. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis malam. Jokowi mengatakan selama menjabat sebagai presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Pengamat politik Gue nggak kuat. Ya, kita harus menerima permintaan maaf itu sebagai rakyat yang baik, ya kan? Ya, jangan kayak ada orang-orang pada komen, nah itu sebuah berupa sandiwara, nggak boleh kayak gitu. Kita tuh positive thinking, selalu positive thinking. Dia seorang pemimpin yang bijaksana gitu. Dia mengakui bahwasannya dia tidak bisa menyenangi semua pihak selain keluarganya. Maksudnya bukan keluarganya, maksudnya pihak yang lain gitu. Yang namanya juga manusia, kita terima lah permintaan maaf. Apalagi dia banget emosional banget sampai gimana ya, sampai bener-bener nangis dalam hatinya. Jadi yang bercucuran air mata tuh hati. Dia udah nggak main di mata, hati. Kita nggak usah ngeliat ruh. Oke, dengan tragedi hal seperti ini yang bisa dibacakan sesuai dengan hadisnya. Berarti ya hadis yang ini nih. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari diri manusia, tetapi ilmu diangkat dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama udah banyak yang wafat ya, yang baik-baik. Sehingga tidak ada seorang ulama pun. Lalu manusia mengangkat pemimpin dari kalangan bodoh. Dari kalangan orang-orang bodoh. Oh, pemimpin orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya tentang suatu urusan, mereka jawab, gak tahu. Silakan tanya pada yang, ini gak ada urusan ya, sorry. Jika mereka ditanya tentang suatu urusan, lo tanya pada yang ini, saya bukan ini. Oh, bukan. Mereka menjawab tanpa ilmu. Oh, nggak ada ilmunya berarti. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tadi keceplosan saya. Oke, mari kita ke video kedua. Kita langsung ke video kedua, yaitu pro-satanik dan LGBT Kristen dilecehkan di Olimpiade Paris 2024. Mari kita lihat videonya. Lihat.
Ya, dari video tadi kita udah bisa lihat lah banyak hal yang kayak modal dari Kristen dilecehkan dengan cara apa namanya perjamuan terakhir ditaruh di situ ada kuda Nil di tengah, kuda Nil lepas atau Optimus Prime di tengahnya. Habis itu di pinggir-pinggirnya dikasih di tengahnya ada Raja Dewa Yunani yang telanjang bulat dan ya guys, mau satanik kok LGBT ya terserah lah. Apapun lah yang mau lakuin sebelum nanti udah selesai. Dan masalah kasus ini, kita nggak perlu capek-capek mikirin. Di video ini nih, gue udah jelasin di Love and Peace ya. Tentang bagaimana cara merusak mereka tuh. Mereka punya sistematik tersendiri yang sistemnya tuh nggak terbaca. Seakan-akan love gitu, seakan-akan peace. Padahal mah mereka punya tujuan tersendiri terselubung. Ya, dengan alasan kemanusiaan atau humanity and love gitu, mereka merusak suatu tatanan yang memang udah kodratnya. Segala sekarang di Olimpiade juga perempuan bisa ngelawan transgender, ya mati lah, banyak kasusnya kok, banyak kasusnya, silakan lihat sendiri. Ini udah tanda akhir zaman, udah mantap gitu loh. Oke. Di hadis ini, di kasus ini ya kita sebutkan di hadis ini ya. Dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru yang kepada Palestina. Oke, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring, kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian sebagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Go caps lock. Ya. Terhubung dengan itu, video itu masuk banget ya. Love and peace, terus kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan berpendapat itu di dalam Islam aja udah banyak gitu, perbedaan antara pandangan tentang mazhab, manhaj dan lain-lain, tentang apa namanya banyak hal ya di Islam itu sendiri pun banyak perbedaan dan kita menerima, itu masih positif. Tapi masalahnya perbedaan di sini, kebebasan berpendapat saat ini adalah penyimpangan. Itu loh, masa baut mau jadi mur itu kan penyimpangan, kesintingan, gitu, kegilaan gitu yang diiyain karena ya udahlah, ya terserah lo yang pada menilai. Dan apa itu wahan silahkan dipikirkan kembali. Mari kita ke video selanjutnya. Oke, dan yang terakhir ini bukan video ya, berita viral kompas.com dari kompas.com ya. Puluhan pelajar SMP tak bisa baca. Begini faktanya. Ya, gue baca gitu aja, gue taruh fotonya di sini, kalian baca. Ini beritanya dari Kompas dan buat kalian yang mau baca secara detail, gue taruh di bawah. Gue langsung pada poinnya. Kita tonton video ini dulu ya sebelum kita ke poin. Are you Christian or Muslim? Christian. Christian. Yeah. I'm a Christian. 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 You can say me 2 verses from the Bible? No. No? I'm neither. I don't know, bro. Okay. No. No? Okay. No. Why not? You don't know? Are you Christian? Yeah. I don't remember. No? No? 2 verses? Oh no. Hard question. أنا ولا صوت. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya, kita lihat dari video tadi ya. Berarti kalian paham ya, Isra Mi'raj Rasulullah ke atas, terus dapat hadiah kita berupa sholat 5 waktu, fungsinya apa? Karena di video tadi ketika umat Kristen ditanya tentang 2 ayat terakhirnya, katanya pertanyaan yang susah, ada yang langsung ngomong ateis dan lain-lain, mereka nggak hafal. Sedangkan pada saat Muslim ditanya, coba sebutin 2 verse, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, fungsi dari sholat itu dalam mengetatkan iman kita. Makanya sholat guys, jangan lupa sholat ya. Mengetatkan iman kita, mengingatkan kita diri kita siapa, dan agama kita siapa, Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa. Kayak gitu. Dan menyangkut di berita viral yang tadi, yang di Kompas, ini hadisnya yang pas. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengabarkan sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad bahwasannya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah zuhurul kolam atau tersebarnya pena atau tulisan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di media komunikasi sosmed secara masif. Mari renungkan. Oke, artinya zuhurul kolam itu sekarang orang lebih seneng pendapatnya dia sendiri, kata-kata dia sendiri yang dia ciptain, kayak di misalnya kayak di status IG atau dia apa, I think my love is dalilnya kagak ada, Al-Qurannya kagak, yang diingat kata-kata dia aja, terus dia ngerasa benar lagi dengan pendapat dia, nggak ada dasar, nggak punya dasar berpikir, nggak punya ilmu, tapi percaya sama kata-katanya sendiri, kan sinting. Kita punya raja terakhir namanya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Atau lu mau pakai siapa? Lu mau pakai Nabi Isa sebagai Yesus, nggak apa-apa. Lu mau pakai Nabi siapa terserah. Tapi itu ada dasar berpikir, bukan mau lu, bukan lu yang ciptain. Jadi kalau lu lihat berita-berita viral kayak tadi di Kompas itu, lu bisa paham ya bahwa TikTok dan lain-lain itu bagian daripada program mereka untuk merusak akidah, manhaj dan lain-lain, sehingga agama dijadikan formalitas, asal jalanin aja. Padahal itu yang harusnya sebagai prioritas, karena ya kita, tujuan muslim apa sih? Mati masuk surga, berlaku baik kepada sesama, itu kan tujuan. Terus kenapa jadi pada kagak bisa baca, apalagi baca Quran? Jadi dibikin sitting pelan-pelan lewat TikTok, lewat joget, lewat fashion, lewat apa, itu udah agenda mereka untuk musuh. Jadi nggak usah kaget guys. Oke, by the way, cukup ya videonya itu aja. Dan silakan yang mau komen ke bawah, silakan komen. Dan gue bawa-bawa begini supaya berpikir ya. Apalah takilun, itu aja yang dibawa, terus itu terus yang dibawa biar mikir. Habisnya banyak yang nggak mau mikir sih. Agak situ aja, dan jangan lupa untuk subscribe di bawah ya. Karena gue juga mau minta maaf. Kayak ekspresi gue lebih bagus. Gue minta maaf kalau banyak kata-kata gue yang mengenyek gitu. Okay, thanks for watching. Love and peace forever. Don't be stupid, guys. Muslim is strong and smart. Bye.